Presiden Joko Widodo menyatakan ekonomi dunia tengah dihantui ketidakpastian yang mengancam rantai pasokan global. Salah satu poin yang disorot oleh pemerintah adalah isu kelangkaan kontainer yang dapat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor di tanah air. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi di lapangan, sudah ada rekan kami Arif Subakti, jurnalis CNBC Indonesia, yang akan melaporkannya untuk Anda. Arif, seperti apa kondisi krisis kontainer di lapangan saat baru ini? saja menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah dihantui oleh ketidakpastian global. Dan salah satu sektor yang menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo adalah sektor logistik, karena di tengah naiknya sektor impor dan ekspor, saat ini Indonesia justru dihantui oleh kelangkaan dari sektor kontainer. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya keadaan di lapangan mengenai sektor kontainer ataupun krisis kontainer saat ini, saya sudah ditemani oleh Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Bapak Adil Karim. Harap Adil, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih Pak Arif. Pak Adil, mungkin bisa dinyatakan atau bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa tanggapan dari Alfi sendiri mengenai pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan krisis kontainer. Ya, masalah krisis kontainer ini sebenarnya kan sudah lama. Mulai tahun kemarin kita sudah kena shortage kontainer. Nah, ini kan memang akibat pandemi global. Bicara kontainer itu bicara global kalau untuk cross border. Hanya saja memang kita sudah berapa kali rapat, sudah beberapa kali kasih masukan, tapi memang ini langkah-langkah yang dilakukan kementerian ini belum sangat valid juga untuk ya kita terjemahkan bagaimana kondisi akhirnya bisa terselesaikan seperti gitu. Nah, sebenarnya kan kita importasi dan eksportasi demand supply-nya berbeda, nggak seimbang. Kalau import kebanyakan 20 feet, ekspor 40 feet. Nah, kita butuhnya untuk ekspor ini memang kekurangan kontainer. Satu sisi freight sudah mahal, tapi kita sudah bisa misalnya mampu membeli mahal. Tetapi muatan ruang kapalnya di mother vessel nggak ada. Masalahnya kan ini muatan ruang kapal. Nah, kita sampai saat ini perhubungan belum punya informasi muatan ruang kapal. Kita kan sudah pernah mengasih masukan, kasih dong buat informasi muatan ruang kapal 2 bulan atau 3 bulan ke depan supaya kita bisa membuat forecast kegiatan daripada kita, supaya tidak ada permasalahan. Nah, ini kita lagi dorong terus. Kita berharap ini memang pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan. Kalau negara-negara lain zaman pandemi dulu, misalnya seperti China, Thailand, mereka pemerintahnya ngasih subsidi. Jadi kalau kapal masuk full kontainer, ada kontainer empty untuk dunia usahanya. Tapi kita nggak tahu berapa subsidinya. Tapi itu kan sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Nah, kita juga berharap pemerintah ada turun tangan untuk hal itu. Nah, mengetahui krisis dari kontainer saat ini, seberapa parah sebenarnya kondisi krisis kontainer yang dihadapi oleh Indonesia? Masalah seberapa parah, yang pasti kita selalu gagal ekspor. Saya ekspor sudah masuk di dalam pelabuhan, kontainer saya sudah dapat DO, tetapi seharusnya pakai schedule misalnya minggu ini, tetapi nggak bisa masuk muat ke kapal untuk berangkat pada minggu ini, terpaksa harus minggu depan. Minggu depan itu juga kalau dapat, terkadang kita harus perbaiki dokumen juga untuk minggu selanjutnya. Ini kan akhirnya merugikan dunia usaha. Bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada customer buyer kita, tetapi kita sendiri belum mampu untuk itu. Memang ini masalah global. Nah, dengan masalah global, masalah bisnis to bisnis, kita berharap pemerintah turun ke dalam supaya untuk memperbaiki ini, seperti itu. Nah, berbicara soal krisis kontainer, Pak, ini apa kira-kira dampaknya kepada sektor logistik dan forwarder di Indonesia? Ya, dampaknya kalau kita bilang, kita kan sekarang lagi rebound untuk kegiatan kita. Dampaknya yang pasti yang merugi industri, terutama yang UKM, Pak. Kalau yang besar-besar itu mereka kan FOB dan mereka sudah bicara di MLO. Mereka pasti ada strategi. Kalau UKM ini nggak ada. UKM ini katakan UKM 1 bulan cuma 10-20 kontainer. Mereka kan perdagangannya CNF pembeliannya untuk ekspornya, sehingga mereka nggak bisa dapat kapal. Akhirnya ini bisa dampaknya ini bagi logistik bisa terjadi penurunan grade-nya maksudnya bisa penurunan kepercayaan terhadap supplier kita. Tapi supplier kita kan sebenarnya customer kita tahu bahwa ini kejadian global. Nah, yang paling parah ini kan dampaknya kepada dunia usaha UKM itu. Seharusnya barangnya bisa dijual di negara tujuan, ini nggak bisa. Bahkan mereka bisa kena penalti. Dan bisa juga yang lebih parahnya lagi, ini buyer bisa cari ke customer yang lain atau ke negara lain. Kalau ke negara lain,
hilang juga devisa kita. Nah, kita bisa berharap ini pemerintah turun tangan. Seperti latar belakang kita ini ada kapal COSCO, ini punya Cina. Ini BUMN Cina ini. Kita punya pelabuhan, tetapi kita belum punya transportasinya. Kita berharap nih pemerintah turun tangan lah. Tugasin BUMN, tugas negara, untuk bisa saja kita menjadi bagian dari MLO. Investasi, kita lupakanlah kalau kejadian kapal yang seluruh, karena kan kalau untuk Brickball itu udah banyak kapal-kapal Indonesia yang ke luar negeri. Tapi untuk kontainer ini baru masih pelayan-pelayan nasional baru mulai ke Singapura dan Malaysia. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Kita banyak tujuan negara lain. Kita minta pemerintah turun tangan lah. Ke depan ini bagaimana supaya positioning bargaining kita tinggi, memiliki kapal dioperate oleh BUMN. Karena penyatuan itu kan bukan hanya pelabuhan sama pelabuhan, harusnya pelabuhan sama kapal sama pelayaran. Sehingga kita lihat seperti Mars Line tuh dia punya pelabuhan bagus, punya kapal. Kita ini harusnya begitu. Supaya apa? Kita punya posisi bargaining yang tinggi. Nah, mengetahui krisis dari kontainer saat ini, seberapa parah sebenarnya kondisi krisis kontainer yang dihadapi oleh Indonesia? Masalah seberapa parah, yang pasti kita selalu gagal ekspor. Saya ekspor sudah masuk di dalam pelabuhan, kontainer saya sudah dapat DO, tetapi seharusnya pakai schedule misalnya minggu ini, tetapi nggak bisa masuk muat ke kapal untuk berangkat pada minggu ini, terpaksa harus minggu depan. Minggu depan itu juga kalau dapat, terkadang kita harus perbaiki dokumen juga untuk minggu selanjutnya. Ini kan akhirnya merugikan dunia usaha. Bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada customer buyer kita, tetapi kita sendiri belum mampu untuk itu. Memang ini masalah global. Nah, dengan masalah global, masalah bisnis to bisnis, kita berharap pemerintah turun ke dalam supaya untuk memperbaiki ini. Berbicara soal krisis kontainer lagi nih Pak, kira-kira dari asosiasi sendiri, apa kira-kira ekspektasi dari asosiasi terhadap pemerintah dan kira-kira apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah? Nah, itu tadi, kita berharap pemerintah bisa turun, melihat ini kan proses bisnis to bisnis bermasalah. Kalau bisnis to bisnis bermasalah, pemerintah turun tangan lah. Karena kan ini ada hubungannya juga pemerintah, mulai dari gitu besar transaksi, gitu juga banyak pendapatan pajak yang bisa ditarik dari hasil itu. Nah, kita minta ke depan seperti saya bilang tadi, pemerintah melalui ada penugasan lah pada BUMN, memiliki kapal, supaya apa? Kita tidak bisa hanya tergantung pada negara-negara MLO yang ada. Kalau kita punya kapal, kita masuk bagian dari MLO itu, ini kan menjadi suatu posisi kita yang kuat untuk perdagangan internasional kita. Nah, inilah yang kita harapkan, seharusnya pemerintah segeralah. Memang kemarin itu sudah ada bantuan seperti Kamar Dagang Indonesia, ada waktu itu kebetulan saya ikut rapat, juga Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan beserta Kadin sudah mulai ngundangin MLO. Tapi kan MLO yang ada di sini kan baru MLO yang agennya. Kita berharap MLO yang di negara sana, di global, supaya apa? Kesiapan mereka juga untuk memberikan antisipasi ke kita lah. Kemarin sudah ada bantuan repo kontainer lebih kurang 2.000 kontainer lah untuk ekspor. Ya, kita ke depan mintanya ya jangka panjang itu punya kapal. Seperti bahwa kita kan bicara poros maritim dunia mana? Hanya pelabuhan kita yang ada di Indonesia. Kita nggak punya memiliki armada yang memang sekarang ini bicara containerized. Kalau dulu kan bicara Brickball, sekarang yang dihitung kan containerized. Gitu. Berarti memang masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah begitu ya Pak. Ya itu tadi wawancara kami langsung dengan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Bapak Adil Karim.